Core gue masih di videografi dan editing om. Karena itu objek gue adalah entah mobil, motor, aktivitas daily, traveling ataupun road trip. Gue harus posting sehari sekali selama 1 tahun full. Waduh. Dan bener-bener setelah dari Juni 2020 sampai Juni 2021 postingan gue 365. Pas gue posting The Quiet Jakarta itu jebret itu 5M views di TikTok dan 5M views di Reels. 8M di Reels maksudnya. Iya. Tiba-tiba cewek gue sekarang Rani itu dia bilang saat itu, kamu terusin aja di kota-kota lain. Lah iya gak kepikiran ya. Terus digoyang-goyangin, digini-giniin. Nah ini laptop gini. Ngaco ya. Mirip-mirip kayak gitu kali ya. Satu vibes lah. Ya guys, kembali lagi di podcastnya Diarkom ya. Kali ini bintang tamunya Doi ini adalah teman seperjuangan saya di TikTok. Jadi pada tahun lalu tuh ya, pada saat pandemi lagi berlangsung, itu kan orang-orang pada berkreasi tuh di TikTok. Dan sampai sekarang TikTok jadi membooming. Nah, saya sama teman saya ini nih, ini angkatan pertama sebagai konten kreator sebenarnya di TikTok. Sampai dapat award loh. Wah, ini patut kita undang nih. Oke, ini dia Urofi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Urofi apa Eurofi sebenarnya? Urofi, nggak usah so Inggris lah. Ini mukanya Jawa Pol ini. Waduh, mantap. Gimana sehat-sehat? Sehat, aman banget gitu hari ya. ini. Wih, mantap. Jadi kemarin kan saya mau undang Urofi nih, katanya. Om, tunggu bentar nih, seminggu depan ya, saya lagi sibuk nih. Gila, lagi ngapain tuh kemarin seminggu tuan? Lately lagi cukup sering keluar kota om. Keluar kota. Jadi insya Allah akhir Agustus nanti gue pengen ke Sulawesi naik mobil. Yang mana mobil gue yang gue sebut Hilux Bejo itu. Bejo artinya keberuntungan dalam bahasa Jawa. Dan gue bakal nyoba explore kontennya tuh dari beberapa niche. Jadi kan core-nya memang road trip. Tapi ada niche tuh ke teknologi, ke otomotif juga, ke videografi gitulah. Itu plan akhir-akhir ini dan kemarin-kemarin juga jalan-jalan juga sih. Gitu ya. Ke Sulawesi ya berarti ya? Ini Sulawesi. Pertama kali ke Sulawesi apa yang kesekian kali? Pertama kali ke Sulawesi. Berarti sebelumnya masih sekitar Jawa aja. Jawa Sumatera aja sih. Jawa Sumatera ya. Sulawesi ntar Kalimantan, Papua, New Zealand, Australia deh. Kejauhan ya. Wih, mantap. Terus Urofi ini punya konten-konten apa aja sih yang ditonton sama orang-orang? Kan jenisnya banyak ya. Ada, saya lihat tuh ada yang pakai handphone lah, ada yang pakai gimbal, ada yang laptop lagi. Itu yang lagi disukain sama Urofi apa nih saat ini? Nah sebenarnya kalau per sekarang core gue masih di videografi dan editing om. Dimana videografi dan editing itu kan objeknya bisa macam-macam. Karena itu objek gue adalah entah mobil, motor, aktivitas daily, traveling ataupun road trip. Nah, jadi core-nya di videografi dan editing, kadang-kadang bahas objek itu keempat itu, kadang-kadang juga tutorial atau edukasi. Jadi core-nya dari semua konten gue pasti tergarap dengan proper dari visual audionya. Tapi objek yang dibahas mungkin bercabang-cabang. Tapi esensinya masih tetap pasti videografi atau editing. Gitu ya. Iya sih kalau saya lihatnya tuh seru-seru semua loh. Kurang lebih gitulah. Jadi deh gitu. Itu apa namanya yang kemarin saya lihat apa tuh ya, pakai laptop ya di video pakai laptop ya. Waduh gila sih benar. Itu jangan dicontoh karena itu purely fake ya. Cuman buat ngehook aja. Kan konten TikTok kan harus either gila banget, pinter banget atau bego banget sekalian. Ibaratnya gitulah. Gitu ya. Gitu. Pantes nih video-videonya FYP terus. Waduh. Karena gila banget. Mungkin. Iya tuh di Instagram, di TikTok. Kok TikTok udah ini verified ya? Itu udah. Om emang bukan udah juga. Gimana? Orang dalam dong. Ini benar-benar orang dalam ya. Panitia TikTok biasa. Thank you TikToknya Official Indonesia. Kemarin saya juga mau ditawarin, cuma katanya Om coba bisa nggak ya? Tapi Om bikin dulu 3 bulan setelah konten kira-kira seminggu 2 kali selama 3 bulan gitu. Saya bilang, aduh saya kadang nggak konsisten. Kadang padat, kadang kosong. Jadi aduh ya udah sampai sekarang masih belum tuh. Nanti saya mau ini ya. Ini Urofi udah masa saya belum nih. Saya angkatan pertama loh. Makanya jangan mau kalah loh. Yang ngeramein TikTok pada saat itu. Gila kan? Gokil. Tuh Instagram udah 509k loh ininya. Gope loh followersnya tuh. Yang TikTok udah 1,2 juta. Gila sih. Itu selama berapa? 3 tahun berarti ya? Selama 3,5 tahun efektifly. 3,5 tahun dari Juni 2020 sampai 2024 sekarang berarti ya 4 tahun lah. 4 tahun ya? Nggak main di YouTube?
gue YouTube ngerasa kayak terkutuk. Jadi ketika mau upload konten long form tuh gak tau ngapa, ketika kita emang terbiasanya sama short, terus kita mencoba production value yang long, itu tuh susah menurut gue Om. Jadi kayak perlu penyesuaian, perlu budget yang lebih besar, energi yang lebih besar, dan takutnya mengurangi effort ke yang shorts justru. Ya, jadi kayak gue pernah eksperimen kemarin beberapa dapat yang kayak 50.000 sampai 100.000 views gitu di YouTube long form. Tapi lama-lama kok shortsnya malah jadi nggak fokus. Jadi kayak keluar dari core gue. Udahlah balik ke shorts aja lah gitu. Oke. Tapi YouTube short jalan terus kan? YouTube shorts jalan, tapi di channel yang lain. Tapi di channel lain. Ya, Urofi Shorts. Gue denger dari beberapa temen kayak Kelvin Kurniawan, terus juga Arsal Bahtiar dan lain-lain YouTuber juga. Kalau shorts coba uploadnya channel lain. Tapi menurut Om gimana? Belum coba sih. Tapi saya dulu di awal-awal channel lain. Terus gara-gara thumbnailnya kan nyampur tuh. Saya bikin channel lain. Saya sama aja sih. Diarkom Shorts maksudnya ya? Diarkom Shorts itu. Kemudian karena thumbnailnya udah terpisah dari ini udah rapi, saya balik lagi ke channel yang awal gitu. Tapi secara views kayaknya mirip sama aja ya? Berarti harusnya gak terlalu ngaruh lah ya? Mestinya gak terlalu ngaruh. Aman sih. Nice tips. Info dari Diarkom langsung. A1. Mantap. Jadi sebelum YouTube apa sih Rofi? Jadi YouTube sebelum ini semua sejarah konten ya? Iya, sejarah konten itu. Per sekarang tuh gue umur 21 Om. Start dari umur 18 pas lulus SMA. Ya, jadi lulus SMA kebetulan banget momentumnya itu COVID. Sehingga gue tuh memutuskan kira-kira gue ngapain ya? Apakah belajar belajar skill baru kah? Atau mungkin konten kah? Nah, akhirnya nyobalah di Juni 2020 pas COVID baru outbreak di Indonesia, nyobain konten. Jebret, hoki langsung FYP. Gitu. Dan itu udah soal kamera tuh. Udah soal kamera. Karena kontennya itu merecall konten 2017 lalu di saat gue bikin tutorial hyperlapse tanpa tripod di YouTube. Tembus sekitar 700.000 views. Gue recycle ke TikTok, tiba-tiba jebret naik. Nah, dari situlah karena gue pernah hilang di YouTube, TikTok langsung komitmen. Gue harus posting sehari sekali selama 1 tahun full. Waduh. Dan bener-bener setelah dari Juni 2020 sampai Juni 2021 postingan gue 365. Begitu niatnya tuh guys. Passionnya kan udah motivasinya tuh bisa kamu harus tuh 1 hari 1. Dan benar-benar sekarang meledak kan. Jadi jangan malas-malesan guys. Jangan malas-malesan. Iya, aduh gila. Terus kalau saya lihat nih, Rofi kan ada bikin konten The Quiet nih. Ya, The Quiet. Itu persiapannya gimana ya? Apakah nunggu tengah malam atau bisa diceritain proses bikinnya gimana tuh? Ini seru nih karena banyak yang kadang-kadang komen negatif kayak kota kami disebut kota mati. Tolong sensor ya editor ya. Banyak yang gitu, tapi secara definisi sebenarnya The Quiet itu adalah gue bikin suatu kota atau suatu area jadi kayak kota mati. Nah, di mana sejauh ini udah bikin 40 sampai 50 kota di Indonesia sampai ya Asia Tenggara juga lah. Pernah bikin di Kuala Lumpur, di Hanoi, Vietnam, di beberapa bandara Singapura juga. Abis itu esensinya karena emang startingnya itu gue Juni 2021 lah, pas banget. Itu gue posting Jakarta Kota Mati. Karena waktu itu posisi gue lagi pakai Varioan tuh, ngabers kan. Terus gue jalan keliling Jakarta malam-malam. Wah, kosongnya cakep nih jadiin konten gitu kan. Akhirnya coba bikin pakai teknik videografi yang simple dengan gue titlein The Quiet Jakarta gitu kan. Itu masih pandemi gak ya? Masih pandemi 2021. Masih. Ya, semi-semi PPKM istilahnya. PPKM istilahnya. Terus pas gue posting The Quiet Jakarta itu jebret itu 5M views di TikTok dan 5M views di Reels. 8M di Reels maksudnya. Iya. Tiba-tiba cewek gue sekarang Rani itu dia bilang saat itu, kamu terusin aja di kota-kota lain. Lah iya gak kepikiran ya. Akhirnya The Quiet kedua gue bikin di di Surabaya apa di Bandung gitu. Dan viewsnya selalu konsisten. Jadi secara idealisme memang bagus, seninya bagus, dan secara angka selalu gokil. Gitu ya. Sampai gue percaya minimal 1M views. Minimal ya. Di semua platform. Gitu. Nah, akhirnya gue terusin terus menerus dan sebenarnya kalau secara teknik pengambilan gue begadang sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, ajak beberapa warga lokal biar gak dibegal. Baru abis itu berangkat syuting, ambil take sekitar 8 sampai 10 spot, sesimpel itu. 8-10 spot. Tapi cari jangan ada orang nih, jangan ada orang. Beberapa kota ada yang gampang banget, ada yang susah banget kayak kota mahasiswa, Semarang, Jogja. Jogja rame. Jogja rame susah. Tapi serame-ramenya selalu ada momentum sepinya. Ada momentumnya. Itu tuh seninya ya nunggu-nunggu nih.
Kacau. Gila. Terus ada kejadian apa gak sih? The Quiet itu mungkin ada garong atau horor. Ada serem gitu? Ada satu. Jadi apa tuh? Sekitar bulan April 2024 kemarin, gua ke Palembang. Akhirnya memutuskan untuk bikin The Quiet Palembang sama 20-30an orang warga lokal. Oke. Ya, jadi gue selalu announce di IG story gitu loh, kayak, guys, gue lagi di Palembang, gue pengen bikin The Quiet, ada yang mau nemenin nggak? Absen, gue ikut. Setelah dikurasi 30-an orang, kita bikin lah, seremnya adalah tiba-tiba biru-biru datang dari jauh. Waduh, iya kan, polisi tuh, disamperin polisi. Disangka mau demo nih, disangka mau anak-anak rusuh lah. Iya. Tiba-tiba pas buka pintu, Mas Urofi ya? Wah, kenal gak tuh, gak jadi serem. Jadi ya udah, silakan Mas, lanjut bikin aja di Quiet Palembang, banggakan kota kami dan bikin kota kami jadi keren. Wah, langsung. Ibaratnya semi-semi dikawal, meskipun polisinya cabut, tapi kita ngerasa aman karena disupport. Akhirnya udah lanjut di situ ya. Jadi awalnya serem, ternyata disupport. Jangan-jangan polisinya ini lagi follow Urofi lagi. Harusnya iya karena tahu. Iya, tahu ya. Wah, jam segini samperin nih sih. Samperin. Tiba-tiba kenal ternyata. Menyeramkan lah. Keren sih. Itu kalau pas hujan itu nggak ada ya? Kalau hujan Medan pernah tahun 2022 ya? Itu beruntungnya karena Medan waktu itu tahun 2022 sempat ada isu begal. Oh dan, iya tuh bener. Dan gue keluar sama saudara gue saudara kandung yang memang mau nemenin bikin The Quiet. Karena hujan videonya jadi gloomy banget. Gue ngambil beberapa istana, beberapa spot. Jadi bagus emang dong ya? Pure aman dan FYP juga. FYP juga ya. Itu pakai apa? HP atau kamera mirrorless itu? Kamera mirrorless gue. Pakai mirrorless ya? Mirrorless. Oke, itu bukan HP tuh guys. Nggak bisa. Low lightnya nggak ngangkat. Oh gitu ya. Sekalinya kalau misalnya kita pakai yang high tech sekalipun ya paling ada noise atau enggak nge-flare paling. Iya bener kelemahannya smartphone begitu sih. Jadi kayak pakai kamera aja lah. Iya lah. Kalau malam tuh pasti ya kalau nggak noise-nya ya, terus nge-flare-nya, aduh agak ya gimana? Aduh, nih saya lihat nih kamu ada bikin digital e-book ya? Itu judulnya apa sih, tentang apa dan cara dapetinnya gimana tuh? Oke, nah jadi sebenarnya berangkat dari beberapa pertanyaan kayak, Bang, ajarin gua jadi konten kreator kayak lu dong yang bisa dapat milestone finansial. Waktu itu pernah dibahas sama Raymond Chin lah. Itu gue sebenarnya agak cringe nontonnya sekarang. Tapi titlenya 100 juta pertama di usia 18. Aduh, pajak halo. Gitu kan. Tapi sekarang udah gak mau lagi gitu-gitu. Cuman poinnya adalah banyak followers yang bilang kayak, Bang, ajarin gue dong bla 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 gitu kan. Akhirnya gue bikin lah milestone yang menurut gue lebih realistis. Judul e-booknya adalah 10 juta pertama dari konten kreator di niche videografi dan fotografi. Oke, itu maksudnya 10 juta pendapatan 10 juta pertama. Pendapatan 10 juta pertama. Yang mana itu sangat realistis menurut gue even sampai sekarang untuk konten kreator dapetin. Jadi itu dia e-booknya mengenai itu semuanya gimana caranya gue framework bikin konten, cara dapetin brand, cara ngolah brand sampai bisa goal dapat 10 juta pertama gitu. Oke. Itu butuh waktu berapa lama sih dari mulai bikin konten TikTok di awal-awal sampai dapet ya proyekan atau endorse gitu, butuh berapa lama kira-kira? 2,5 bulan saat itu. Cepet banget 2,5 bulan ya. Cuman privilege-nya karena punya teman influencer jadi udah tahu cara naruh red card. 2020 lalu tuh selama itu. Iya saat itu sih iya. Influencer tuh udah hidup sih, jadi tinggal itu ya. Tinggal nanya lah. Iya. Kalau saya dulu awal di YouTube 2015 atau apa gitu ya. Setahun saya tuh pertama nggak ada apa-apa tuh. Bakar duit dong. Bakar duit saya setahun pertama. Setelah itu ya baru mulai ada gitu ya. Berarti cepat juga lah 2,5 bulan loh. Lumayan. Udah tahu pakai red card segala lagi. Saya dulu ditanya, saya bingung. Ini kasih harga berapa ya? Pernah tuh saya kasih, kok nggak dibalas lagi? Kayaknya ini kemahalan nih. Jadi kepikiran gak? Jadi kepikiran. Gitu lah. Kali-kali influencer. Jadi kamu yang belum dapat buku tuh cepetan. Angkut. Kalau mau pakai diskon nama gue aja tulis. Langsung di. Bener. Oke, dulu kan saya lihat nih mobil kamu ada BMW yang warna orange nih. Nah sekarang nih ini itu tipe apa ya BMW-nya? F30 320i. F30. Ya, F30. 320i. 20i. Ya. Oh, oke. Terus sekarang ganti jadi mobil apa sih kok kayak semi truck begitu ya? Itu basically Hilux sebenarnya. Hilux ya. Hilux tahun 2024 ini gue ganti. Mau cerita nggak? Iya ini penting ini, saya mau tahu ini kenapa ini bisa berubah ini. Jadi 2022 gue memutuskan untuk membeli mobil pertama gue yang menurut gue sangat gak bijak. Umur 19 penghasilan ya konten kreator, tahu beli mobil Eropa sport sedan gitu.
Ditambah kondisinya udah gue remap stage 1 300 horsepower, bensinnya harus Pertamax turbo. Wah itu settingan miskin itu. Ibaratnya gitulah. Tapi boros ya pas itu. Iya. Experience-nya gak ada duanya sih. Karena emang ibaratnya dulu yang umur 17 itu gue mainnya Vario gitu kan, motor matic. 2 tahun kemudian main BMW 300 horsepower, ngedrift dan lain-lain lah. Nah akhirnya setelah 1,5 tahun ownership, gue mikir aduh ini terlalu boros. Kira-kira ganti mobil apa ya gitu kan. Yang bisa reliable, kuat, tahan lama. Terlintas di pikiran karena Top Gear tuh pernah bikin the most indestructible truck on earth. Ya Hilux gitu kan. Akhirnya gue angkut Hilux, enak kan, bisa minum solar, bisa. Oh itu solar ya? Bisa solar sebenarnya. Asal rajin-rajin ganti filter. Istilahnya gitulah diesel. Cuman secara reliability, secara maintenance bisa dibilang sangat amat murah. Sangat amat terjangkau. Per kilometernya 600 perak. Oh iya? Iya. Hitungannya ya. Ya, jadi gua membagi per liter bensinnya berapa dibagi dengan rata-rata satu bandingnya. Dapat tenaganya ada nggak sih? Sekitar 190-an horsepower. 500 Nm. Torsinya gede. Oke, lumayan lah ya. Gue dari map juga. Oke, I see. Mantap. Seru sih. Dan kenapa warnanya harus orange? Kenapa nggak pink, nggak hitam, nggak biru? Gimana nih? Biar kayak PPSU. PPSU apa tim yang itu pengelolaan sampah. Iya, tapi warnanya mencolok sih. Mencolok. Ya sebenarnya kalau kendaraan tuh gue tim anti NPC, Om. NPC kan karakter non personalized karakter yang ibaratnya ya udah jalan-jalan gak kelihatan gitu. Nah, gue pengen mencolok, beda, paling ibaratnya yang paling dilihat lah. Ego masih muda, pengen jadi yang paling top gitu. Nah, salah satunya tertunjukkan dari kendaraannya. I see. Tapi kalau saya lihat sih keren sih, walaupun tadi ngambil ini masih muda tapi ambil mobil Eropa sport boros-boros. Tapi saya nggak lihat ke situ sih, saya lihat apa hasil karyanya nih. Memang bener-bener mantep juga sih. Menyala ya, thank you Om. Iya menyala gini. Dulu kalau salah kan saya ditawarin juga, Om bikin itu dong video drone buat mobil saya gitu kan. Iya. Waktunya saya nggak ada. Sibuk nih emang nih Om nih, kacau. Itu pakai mobil semi truck tadi itu benar keliling Indonesia tuh rencananya. Jadi per sekarang gue mobil udah 5 bulanan, KM-nya udah 19.000. Iya, 5 bulan 19.000 kilometer. Gue beli baru benar-benar dari 0, KM 0 sampai sekarang 19.000. Udah ke Jawa, Sumatera, rencana nanti ke Sulawesi. Jadi tujuan gue pengen ngelihat mobil gue 1 juta kilometer. Iya. Kerannya masih 100, masih lama ya. Iya 100 masih 100 gue expect setahun lah. Jadi kalau 1 juta 10 tahun. Iya, rata-ratanya. Waduh, udah ganti kayaknya tuh nanti. Gak tahu ya, kali aja 200.000 ganti Raptor gitu kan. Iya bener. Amin. Iya. Terus biasanya suka ada kendala gak sih sama Eurovi kalau pas bikin konten gitu? Terus jenis konten apa dan pengerjaannya seperti apa? Kendala ya? Kendala, misalkan ya tadi lah ya, bukan yang soal The Kuwait aja tapi yang seluruhan. Kalau kendala gue biasanya ini Om, gimana caranya biar maintain. Kan TikTok atau Reels itu kan platformnya quantity based. Iya. Harus sering-sering posting, harus sering-sering hadir. Betul. Ketika kita pengen nyari keseimbangannya dengan quality production yang bagus, dengan storyline yang tertulis, itu jauh lebih susah. Jadi kendalanya sampai sekarang gimana caranya memanage tim, memanage otak kreatifnya untuk terus bisa nge-generate ide-ide baru setiap harinya. Setiap harinya. Ya, kadang gue batching konten juga sih. Kayak Sabtu syuting 7, Minggu ngedit 7, minta editor, baru posting. Tapi gak selamanya otak kita bisa kayak gitu. Betul. Karena tren dan ide kreatif itu sangat sangat volatile lah. Munculnya juga sering banget, kadang-kadang juga abis banget. Jadi itu tantangannya memang secara fundamental di idenya juga sih. Biar kontennya tuh cenderung rame. Gitu lah. I see. Iya. Itu kayak yang mikir idenya siapa? Mau bikin konten yang kayak begini yang kayak begitu dari Eurovi sendiri? Sendiri. Biasanya cara risetnya tuh either dari komen netizen. Ya kan, rata-rata kan mereka request sesuatu. Atau bisa juga dari orang sekeliling. Jadi kayak orang sekeliling teman-teman nyaranin, Vi lu ngontenin Hilux lu lompatin pasir dah misalkan gitu lah, di videoin. Itu juga bisa. Jadi either teman terdekat atau audience. I see. Terus yang ngedit Eurovi sendiri apa ada tim? Udah ada tim. Ada tim ya? Ada tim sekarang, ada 2. Jadi mostly kebanyakan ya video-video short ya berarti ya. Short form fokusnya. Video short itu berarti itu kayaknya harus padat, pendek dan
terus apa ya, nggak ada berkonteks ya. Tiap video satu konteks dan harus ada strong pointnya. Nah itu gue nyebutnya ada gitu. Strong pointnya tuh guys. Kalau nggak ada biasanya nggak FYP. Oh gitu ya. Biasanya. Nah contohnya apa nih strong point nih? Misalkan kayak The Quiet. The Quiet strong pointnya adalah kota mati. Iya. Itu kan kata-katanya mungkin cenderung ofensif. Cenderung mungkin ya emang bikin jadi fantasi. Terus kalau misalkan konten yang kayak bikin video ala iklan Hilux. Strong pointnya adalah ya pamer karya. Pamer karya. Atau misalnya tutorial cara rekam video stabil. Strong pointnya adalah supaya ngebantu orang biar videonya tuh nggak goyang-goyang kayak gempa. Selalu ada konteks terfokus yang memang kita tuh tahu setiap kontennya mau bahas apa atau mau ngebantuin orang terkait apa. Gitulah. I see. Nah kamu kan ini dunia perkameraan ya. Perangkat kamera apa sih yang paling kamu kuasain? Kan ada banyak tuh, mirrorless, live, smartphone drone. Ini gimana tuh? Nah kalau per sekarang semua sekarang. Oh semuanya, mantap. Mau videografi pakai GoPro, pakai kamera laptop yang beneran sebenarnya bisa. Gitu ya. Tapi jelek lah. Jelek ya. Mirrorless, drone, terus juga HP. Dan sebenarnya kalau misalnya ngomongin intens, yang paling sering itu bikin video pakai HP atau enggak kamera. Sisanya mengisi aja lah. Mengisi aja ya. Enggak terlalu. Termasuk langka loh ini Eurovi ini bisa semua kamera loh. Mulai dari drone sampai kamera mirrorless, HP, kamera mundur, kamera mundur mobil. Itu juga ada. Bisa aja. Gila, ini pokoknya semua ada. CCTV kadang nanti apa tuh ya, yang di mobil tuh ya. Iya. Bisa diakalin dia. Waduh. Camcorder, VHS. Kaca. Kalau tuh enggak lah. Pokoknya serba ada kamera, manfaatin bikin konten nih, sikat. Itu pasti udah Eurovi punya tuh. Oh, yang kemarin kacamata Ray-Ban. Oh oke. Ya gue kemarin dipinjemin Ray-Ban Meta. Konten semuanya ternyata lumayan ramai juga sih. Even kan mereka kan masuk ke Januari. Gue goreng lagi dengan ngedance di depan kaca. Ramai ternyata ya. Iya saya lihat tuh kamu goyang-goyang di kaca di cermin gitu ya. Meskipun kameranya bapuk sih. Tapi oke untuk sebuah kacamata oke lah. Cuman kalau gak salah dia formatnya ngotak ya. 3:4. Iya 3:4 bukan yang panjang gitu kan. Gak terlalu Dan kalau ngerekod maksimal 30 detik. Sekarang 3 menit. Hah? Sekarang 3 menit? Udah bisa 3 menit. Enak. Berarti kemarin saya jual sih. Belum ada usability-nya ya? Iya, kemarin saya nyoba 30 detik. Terus kalau 4:3. Nanggung lah. Ini gimana makanya? Kalau udah 3 menit saya beli lagi kayaknya. Sikat angkut sih. Wih, mantap. Terus yang tadi nih saya mau bahas yang soal kamera di laptop. Itu kan konten-kontennya pada meledak-meledak tuh. Itu emang ada beneran konten yang terbuat dari hasil kamera laptop? Enggak. Itu cuman gimmick aja, action gimmick, aja ya. 100% gimmick. Oh oke. Jadi buat hook aja sih. Jadi sebenarnya actionnya aja ya buat kayak udah gini-gini gitu kan. Terus gayanya hasilnya ya kamera mirrorless lah bos. Gak bisa itu laptop gitu. Kalau gak salah ada juga kan misalnya ada orang bikin video short tuh kayak HP terus digoyang-goyangin gini-gini. Nah ini laptop gini-gini. Ngaco ya. Mirip-mirip kayak gitu kali ya. Satu vibes lah. Lucu sih, idenya sih menarik sih itu. Aduh, gila banget lah masuknya. Terus selama ini udah kemarin keliling Indonesia ada pengalaman menarik apa gak sih? Oke, kalau road trip bisa dibilang dari segi banyak. kulinernya, viewnya keren nih, belum pernah saya lihat nih kayak gini-gini gitu. Satu hal yang sampai sekarang gue selalu hargain adalah warga lokalnya. Oh warga lokal. Gue selalu melibatkan gimana caranya ketika gue setiap ke suatu daerah minimal main sama 5-15 orang warga lokal. Asli di sana atau mungkin perantauan gak masalah. Yang penting bonding sama mereka untuk pertama keamanan. Keamanan kayak kita jadi tahu. Yang kedua wawasan juga. Kayak kalau di daerah ini bagusnya itu, hati-hati sama ini. Dan yang ketiga ramahnya mereka tuh bukan main pasti. Ramahnya mereka ya. Berarti kan kamu kalau ngumpulin 15 orang itu berarti harus ada yuk makan. Indomaret aja sih Pop Mie. Iya Pop Mie beres. Tapi biasanya ya anak-anak itu buat ngumpul-ngumpul udah seru tuh. Sebenarnya seru karena ya esensinya yang penting ketemu kan. Iya betul. Gitu. Menarik sih. Ini kalau saya jadi punya ide nih, jadi saya akan datang ke. Saya mau ini juga meet and greet ya. Meet and greet kalau saya meet and greet ke kota-kota. Saya udah pernah sih meet and greet ke Jakarta ada, terus Nobar, terus ke Manado, terus lupa tuh. Tapi sejak pandemi berhenti itu dan sekarang belum diniatin lagi. Bikin lagi lah bonding. Iya, cuman sih waktunya masih belum belum
Saya bikin video aja udah ngap-ngap ini. Aduh, bener-bener dah. Terus dari semua yang dikunjungin keliling Indonesia di lokasi mana atau di kota mana yang menurut kamu bagus tuh? Sebenarnya so far kan Jakarta, Sumatera sama Kalimantan. Pengennya ya kalau yang terbaik itu arah timur sih, arah selatan maksudnya. Selatan. Kayak ke Lombok, Sumba, Pulau Rote. Oh, ke sana ya. Iya, yang daerah-daerahnya kalau secara geografis tuh gurun gitu. Oke. Itu bagusnya minta ampun. Bagusnya minta ampun. Belum pernah ke sono sih, tapi emang ada rencana lah, mungkin bulan depan lah langsung. Pulau Komodo gitu? Komodo bisa juga. Bisa juga ya. Konsiderasi. Katanya tahun depan mau tutup tuh. Ya, makanya harus sikat makanya sebelum tutup. Iya. Harus atau bareng ya, saya mau collab nih sama Rofi nih. Gas, kita ke Komodo, Pulau Komodo bareng kita bikin konten. Sikat langsung lah. Mantap. Sekarang tim kamu ada berapa sih? Sekarang studio gimana ya, gitu? 6-7 full time. Sama kalau freelance tandeman mah paling bisa 20-30. Depend sama job desk-nya. Jadi kayak Urofi as in keseluruhan kan bisnis lainnya ada production house, ada kelas online Uro Academy, ada digital product, sama ada manager atau endorsement. Ada 4 itulah. Nah, ada yang balesin chat atau manager setiap sisinya. Itu ada 4. Oh, ada 4. Sisanya 3 editor. Itu. Mantep. Berarti saya kalah lengkap nih. Yalah, bisa aja. Loh iya, kamu bilang tadi intinya berapa? Ada 7 kan? 7. Nah, kalau saya di sini ber7 tuh udah sama saya. Ya beda dikit lah, 1. Waduh, berarti enggak 7 itu apa aja tadi tuh? 7 manajer Uro Academy, 1. manajer production house, manajer digital product, dan manajer personal untuk endorsement. 4 itu ya. Ya, sama 3 2 itu editor shorts content, sama 1 editor YouTube. YouTube yang berarti panjang. Editor ada cuma 2 ya? 3, ada 3. Oh 3 ya? 2 yang untuk shorts, ya 1-nya buat yang YouTube panjang. Oh, I see. Ada 3 orang. Jadi kemarin kalau saya DM kamu tuh siapa yang bales? Aku sendiri. Ya, kalau bales apapun yang basis interaksi masih sendiri. Biar kerasa otentik. Ya. Itu mungkin otentik ya. Otentik gak ada. Waduh, gitu. Ini saya lihat konten-konten kan rame nih ya, Rofi ya. Menurut kamu jenis konten apa sih yang susah dibikinnya tuh? Tapi ya dari hasilnya wow, membuat bangga gitu. Jadi kalau yang paling auto viral pasti The Quiet. Ya, yang kedua otomotif, itu juga gampang rame. Karena banyak yang suka. Yang ketiga mungkin tutorial, banyak yang suka juga. Tapi yang paling susah ramenya tuh traveling. Susahnya di mana? Jatuhnya bukan karena bikin videonya susah, tapi effortnya lagi-lagi. Effortnya ya. Ya, ketika kita misalkan naik gunung atau mungkin ngambil apa, ibaratnya apa ya? Sangat sedikit chance-nya untuk kita dapat momen yang terbaik di suatu tempat. Di konteks cahaya mataharinya, di konteks cuacanya. Bener. Mending ngonten tutorial, ngomong di depan kamera beres kan, mau hujan juga sih kan. Iya, tapi kan bosan tutorial doang. Iya, makanya di mix lah. Ya. Dengan tantangan yang terberat masih di traveling. Traveling ya. Terus tapi kan kamu ada tim yang ikut? Ada, biasanya ada. Mestinya kan mereka yang cari angle segala macam dong ya, mestinya ya. Memang udah didelegasi, cuman kalau misalkan hambatannya cuaca ya tetap susah. Mau gak mau besoknya. Cuaca besoknya jadi sih memang pasti. Faktor terbesar outdoor pokoknya cuaca lah. Tim gak jadi masalah, produksi juga gak jadi masalah. Gak masalah ya. Terus mana ya tempat-tempat yang bagus? Bromo pernah gak Bromo? Bromo udah pernah, tapi belum pernah pakai bejo sih. Oh belum pernah. Pengen, tapi belum ada akses, katanya susah. Masa sih? Iya, harus orang dalam atau mungkin harus itu jeep itu? Jeep aja. Kalau mau mobil pribadi harus either nih ya biasanya info insider lah, harus polisi. Oh gitu. Ya, harus polisi. Baru tahu. Oh iya, jeep semua sih jeep di sana semua ya. Harus nyewa. Ya memang untuk memajukan perekonomian mereka. Iya sih. Tapi ya untuk kita yang pribadi-pribadi nih mungkin ya bisa. Kalau bisa ada Hilux warna orange di situ, menyala. Terus Rofi berdiri di atas mobilnya sambil main drone. Wah, ini kebayang. Storyline langsung sikat. Yes. Menyala. Pakai drone apa sih sekarang sih? Mini 3 Pro. Mini 3 Pro. Kita apa ya? Kita Mini 3 Pro juga ada sih. Ada kan? Ada sih. Memang itu yang paling compact, paling lightweight, dibawa ke Jepang juga gak kena restrictionnya kan. Oh iya. 249 gram. Iya. Nah menarik nih kalau dibawa ke luar negeri ya. Itu kamu gak takut gak? Ini misalnya di Jepang kayak atau di Singapura mau naikin drone nih was-was gak kamu? Cuek sih. Cuek? Iya, prinsipnya cuek. Kemarin di Thailand, di Bangkok tengah-tengah kota, cuek aja. Prinsipnya dapetin filenya dulu deh. Oh gitu. Ini agak gimana ya? Agak rekomen lah. Dapetin file dulu. At your own risk. Waduh. Ya mau ditangkap polisi atau apa, risknya sendiri masing-masing. Tapi ya cobalah pakai feeling kita, cari tempat yang aman buat take off. Dan kalau take off sebisa mungkin langsung ambil altitude setinggi mungkin.
Oh supaya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Okay. Apalagi kan Mini 3 Pro gue kan putih. Jadi nyaru, nggak kayak warna hitam. Ya udah. Dan langsung pakai sport mode, bret tinggi sampai 100 meter baru jalan-jalan. Dari situ kitanya juga duduk atau ngumpet di balik pohon lah. Gitu ya. Jangan terang-terangan lagi begini ya. Terlalu kelihatan. Atau gitu. Duduk di mana terus tim kamu nutupin. Bisa atau mungkin juga pura-pura mabar game juga mabar game bisa. Ya. Akal-akalannya. Pernah nggak ketangkep atau drone-nya nyangkut gitu? Drone yang crash pernah nabrak gedung. Oke. Tapi untung pihak gedungnya aman. Oke. Ya, tapi kalau nyangkut nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi isunya nabraknya pun ditabrakin tim. Oh maksudnya nggak sengaja. Bukan karena gue sendiri, bukan skill issue lah. Karena dari dulu nggak mau disalahin. Tim yang disalahin ini. Ya nyatanya begitu kan. Tapi kalau secara kendala samperin satpam, mungkin dari 100 kali terbang disamperinnya cuma 2 kali lah. Cuma 2 kali. Ya, terus disamperin terus ngapain? Ngobrol dong atau ini diminta ini drone-nya atau gimana? Menerima tapi kayak oh nggak bisa ya Pak ya? Oh baru tahu saya. Maaf ya Pak ya. Padahal udah ngambil gambar. Triknya nih. Iya benar-benar nggak tahu aja. Yaudah saya hapus ya Pak ya. Udah landing, cabut memori, ambil memori yang kosong. Ini Pak udah saya hapus. Idenya bagus, terus kita tolong dicatat idenya kalau kita keluar negeri ya. Ya tapi hati-hati, do it your own risk Om. Oh iya. Agak menyeramkan soalnya. Gitu lah. Singapura pernah gak Singapura? Singapura belum. Kayaknya agak susah tuh. Agak susah ya. Agak susah. Soalnya kemarin saya pas baca tuh berita ada tuh turis Cina kalau nggak salah ya mainin drone di Marina Bay Sands. Denda 100-an juta loh. Ketangkep. Mungkin emang tegak ya Iya. peraturannya. Tapi kita sebagai pemain drone mesti tahu ya ini bagus nih. Kayaknya jangan main langsung gitu aja dilihat dulu mungkin regulasi areanya. Iya regulasinya kan dilihat juga gitu. Pakai feeling lah, jangan terlalu liar banget gitu. Iya benar, jangan terlalu liar banget gitu. Terus pernah drone-nya ke jam atau apa? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Enggak. Karena ada selalu pakai feeling juga sih, kayak ini daerah protokol keamanan enggak ya rasanya. Area ring 1 suatu area ring 1 presidensial gak ya? Kayaknya enggak deh, ya udah sikat gitu. Oh gitu ya. Jadi minimal kita googling lah area restricted di suatu daerah, let's say di Jakarta, di Jogja, dekat bandara apa enggak, itu harus riset juga sih. Jadi seliar-liar kita minimal ada basis pengetahuan juga. Pengetahuan ya. Itu kalau nggak salah kalau dekat bandara di drone nggak bisa naik ya? Biasanya auto nggak bisa naik, cuman karena gue biasanya kalau di Jaya itu bisa login, nanti kita kayak I approve that I am liable atau gue cukup jago enough untuk bisa terbang di area ini. Oh, I see. Ya, itu masih bisa dicentangin lah. Tapi tetap lagi-lagi jangan sampai skill issue kalian ya. Lagi-lagi kalau mau inian pakai simulator dulu. Karena dulu aku pas SMA Om. Drone simulator terus lagi istirahat selalu mainin. Jadi crash nyaris hampir nggak pernah. Berarti latihan dulu ya. Latihan, iya benar, harus latihan. Jangan terus kita baru beli drone nerbangin cuma sekali doang terus langsung jebret, pede banget jangan. Bahaya. Iya. Saya pernah sih waktu ke ke Palembang atau mana gitu ada jembatan Ampera. Iya Ampera. Jadi saya di atas jembatannya terus dari bawah gini. Nah saya kira ini udah lewat ke sana. Naikin tuk tiba-tiba lost contact. Ya. Crash dong. Crash masih nyemplung. Nyemplung itu dulu masih Mavic yang pertama kali lah gitu. Mavic 1 ya. Iya Mavic 1 tuh. Sayang banget. Sayang banget. Jadi dia belum ada sensor ke atas kan? Iya belum ada. Iya. Obstacle avoidance. Iya. Kenapa? Mestinya agak kesana dikit baru naik. Kalau di Sudirman ketat nggak sih? So far justru gue malah aman di Sudirman. Malah aman di Sudirman. Iya. Yang bahaya itu justru area yang kayak Presiden, Istana Presiden. Oh iya itu. Area Senen, Gambir itu jangan sih. Kemarin sih saya ada dapat drone kan yang baru tuh. Baru sih Mavic Pro ya. Mavic Pro yang terbaru. 3 Pro. Yang kameranya ada 3 ya. Itu kan saya kayaknya terbang di Sudirman bagus nih, agak-agak malam gitu kan. Tapi saya suruh tim saya gitu kan. Terus dia terbangin set. Terus katanya drone-nya kena jam. Tanda-tandanya gimana? Langsung turun. Ada acara mungkin. Ada cara ya? Ada acara yang kita nggak tahu. Biasanya cara taunya mungkin kayak acara Jakarta tanggal bla 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 gitu. Coba mungkin memastikan aja dulu. Karena waktu itu pernah videoin judul videonya tuh Jakarta Sesak. Untuk ngambil seberapa parah polusi Jakarta pakai Mavic 3 Pro juga. Itu benar-benar terbang dari depan Monas Om. Aman ya? Seberangnya Istana Presiden. Waduh itu. Gak kena jammer. Gak kena jammer ya? Jammer tuh hanya dikeluarkan harusnya pas lagi acara. Oh gitu ya? Ya karena mahal juga kan. Iya. Atau makainya. Drone saya dulu kayak dia gak bisa dikendali. Ya jatuh aja pelan. Di jalan raya. Kelindes. Oh iya? Mavic 3 Pro? Mavic 3 Pro.
Banyak 50 juta. Iya, gila. Kacau tuh, ludes tuh. Korban guys, 50 jutaan lewat gitu aja. Aduh, mestinya di asuransi. Iya, asuransi ya. Langsung ganti tuh, all risk. Mantap. Iya, berarti sebenarnya aman ya di Sudirman ya. Aman. Cuman harus cari ya informasi dulu ya, ada acara apa enggak ya. Take off-nya coba dari BNI City. Stasiun BNI City. Ben Hill. Itu relatif aman. Gue selalu udah berapa kali take off ya? 40 kalian lah. 40 kali aman di ya situ. Selalu di situ. Apalagi Mavic 3 Pro bisa zoom kan. Lensa 3 kali itu bisa enak. Atau di pinggir-pinggir yang dekat-dekat jembatan Setiabudi Astra, yang daerah-daerah situ jembatan take off enak tuh, ngumpet. Terbaik udah. Oke, nanti kita cobain lagi deh. Gas. Kalau di jammer lagi, Urofi. Waduh, bukan orang dalam saya. Terus kamu pernah gak sih bikin video konten 360 derajat pakai ya gitulah 360. GoPro atau apa namanya satu lagi tuh? Insta 360 gitu. Pernah, tapi gue kurang suka sebenarnya. Kenapa kurang suka? Padahal itu kan shoot yang kita sembarangan aja terus nanti kita tinggal edit belakangan. Males post processingnya. Nah iya itu. Iya, keyframe ya. Kan ngambil zoom mana, tarik mana. Kalau misalnya terus-terusan, aduh capek bos. Iya sih. Jadi udah mending GoPro aja. GoPro yang aja ya. konvensional yang kita atur. I see. Kalau nggak salah GoPro atau Insta ya yang udah ada AI-nya loh. Jadi kita hasil kameranya itu misalkan lagi shoot apa. di convert jadi AI, jadi kayak apa sih, kayak kartun 3D gitu deh. Efek-efek lucu-lucuan lah. Iya. Itu keren sih. Gokil. Kayaknya baru ada di Insta deh, Insta 360 gitu. Lumayan dia. Iya. Nah, udah banyak nih konten, sekian banyak nih, kira-kira jenis konten apa sih yang belum pernah dan kepengen Urofi bikin? Gak ada sih. Gak ada. Semuanya ya? udah gue eksekusi di ranahnya gue lah. Mungkin produk yang untuk mengetes durabilitas misalkan. Oh iya. Belum ada budgetnya. Atau minimal kalau disupport baru gue oke buat banting-banting. Ya, banting-membanting gue setuju. Gue belum pernah dan pengen. Belum pernah kan? Ya. Atau ini handphone diikat terus digerek sama ini mobil korennya. Oh iya. Wah, tuh ini bagus. Auto FYP nih. Gokil. Auto FYP tuh. Nanti tunggu iPhone baru deh ya. Nanti kita iPhone kontak 16 ya. Kita hancurin. Rofi, kita coba hancurin ya. Gas. iPhone 16 pakai mobil 2,5 ton. Iya, 2,5 ton. Nanti tangtung. Kayak gimana tuh hasilnya, pengen tahu tuh benar-benar kuat nggak tuh, katanya titanium. Kita tes nanti. Gas. Aduh. Oke, ini bisa dibilang kan Urofi sebagai konten kreator yang ya sukses lah ya, Alhamdulillah. Udah banyak kontennya dan dikenal. Kira-kira ada gimana ya pengalaman atau buat netizen nih, buat yang nonton nih, kira-kira apa sih kiat-kiatnya nih buat jadi konten kreator gitu yang bisa jadi berarti dan bisa menghasilkan gitu ya? Kalau gue pribadi mulai dari value dulu. Value ya. Jadi memang kita nggak akan jadi kreator yang emang bakal besar kalau kita nggak punya bekal, nggak punya value dalam diri kita. Value itu maksudnya skill kita ya, skill atau nilai yang kita bisa bagikan ke masyarakat dalam bentuk konten. Ya, pengetahuan kita di bidang teknologi lah, pengetahuan di videografi, atau mungkin kita suka otomotif, apapun lah. Biasanya mereka yang berangkat dari edukasi, yang ngajarin orang atau nunjukin sesuatu, biasanya cenderung lebih ada value-nya lah ke orang gitu, daripada yang sekedar menghibur doang. Ya, terbukti kan beberapa mereka yang di entertainment dan mereka yang basisnya edukasi cenderung lebih lama yang edukasi gak sih? Iya benar. Yang ngasih tahu atau informasi lah. Iya, meskipun memang secara fame jauh lebih terkenal yang entertainment memang. Jadi mulai dari value. Ntar kalau misalkan udah punya jadi kreator lah, monetisasinya mungkin lebih ke arah apa ya? Kiat-kiatnya ya. Kalau Om gimana? Dulu saya nanya ini. Ya kan, yang senior dulu lah. Kalau saya beda nih, YouTube apa Shorts atau di ini beda. Kalau di YouTube short sih Short ya. Yeah. Kalau di Short sih bagi saya kayaknya itu kesinambungan dari YouTube. Soalnya dari awal kan saya YouTube dulu. YouTube tuh mulai banyak tawaran-tawaran kerjasama, di endorse segala macam. Nah kemudian terus kan masuk ada TikTok, ada Reels. Jadi nyambung sekalian, misalnya Om sekarang buatin video di YouTube, tapi dibuatin juga di shortnya ya sekalian kayak gini. Jadi berangkat dari situ sih saya dari YouTube. Mirroring ya istilahnya. Mirroring. Iya. Konten-konten dari situ di mirroring aja ke sana gitu. Tapi ada juga yang kan lagi modelnya sekarang zamannya video shorts. Ya udah saya nggak mau di YouTube deh, di yang video-video pendek aja. Itu ada juga. Jadi ya mereka terbawa dari YouTube-nya dulu sih. Mulai dari YouTube-nya. Kalau shorts menurut gua Om, mereka adalah konten yang umurnya tuh pendek.
Umur pendek. Ketika kita lagi ngupload, itu biasanya FYP misalkan 2 hari. Setelah itu orang lupa. Vanish of the world gitu. Iya. Jadi memang harus sering-sering posting, harus ngasih quantity sampai nanti kita udah mulai dikenal, baru dan ntar biasanya brand bakal datang sendirinya. Berarti kita harus rajin posting, rajin supaya orang tuh kenal terus gitu ya. Kenal terus. Jangan terus sekali posting hilang. Iya, itu udah gak bakal kemana-mana. Itu gak bakal kemana-mana ya. Pasti. Itu berat sih. Memang berat. Ya, tapi mau gak mau semua orang pada konten kan. Iya. Jadi gimana caranya kita menang ya dengan yang paling konten paling banyak, yang paling gila idenya, yang paling bagus idenya juga. Oke. Itu berat sih menurut saya. Memang berat. Orang saya ditagih aja sama TikTok, kamu Om Diar bikin ya seminggu 2 kali selama 3 bulan untuk dapat verified. Aduh tolong. Berarti ngilang dong saat itu. Maksudnya agak jarang. Agak jarang, iya. Seminggu gak ada 2 kali. Seminggu kadang bisa 3 kali. Cuma kan minggu depan kadang kosong. Iya. Masuk akal. 2 minggu kadang kosong. Nanti 3 minggu lagi ada lagi 3 gitu. Saya gak bisa dipastiin 2. Kan maunya TikTok kan begitu kan. Supaya bisa ada continuity-nya lah. Continuity-nya bisa hidup gitu ya. Bisa hidup. Saya di TikTok belum bisa begitu. Karena di YouTube udah terlalu padat banget gitu. Mungkin ya nanti nambah tim biar bersaing banyak nih timnya sama. Minimal verified lah bos. Ngejek saya, TikTok tolong help me. Ini saya angkatan pertama loh konten kreator. Masa saya dapat award. Iya, masa nggak dibantu sih? Dulu kan kita ini nominasi di acara TikTok Awards 2020 RCTI. Iya RCTI ya. Iya, MNC apa tuh? Masa saya dicuekin tega nih TikTok. Kacau kalian nih. Aduh. Oke, kedepannya Rofi mau ngapain nih? Pengembangan kedepannya seperti apa kira-kira? Mungkin tahun ini fokus ke road trip travel. 2025 ngelihat dulu disrupsi AI gimana. Kalau misalkan emang AI-nya makin asik, mungkin gue bakal AI sebagai suatu teknologi. Ya, apakah gue bisa mengadopsi gue dengan videografi? Apakah enggak? Nah jadi mungkin konten gue bakal mostly AI lah. Baik ngajar lah, atau mungkin edukasi atau nunjukin hasil AI. Karena industrinya lagi masuk kan. Iya. Nah, jadi gue mau menyesuaikan pastinya. Ya, dan di sisi lain mungkin bangun bisnis-bisnis yang relevan lagi sih. Tambahan-tambahan lah. Tambahan ya. Berarti AI, mau traveling nih. Berarti makin susah nih kalau saya ngontak Rofi nih. Enggak lah. Aman lah, selalu dibalas pasti. Udah di-pin soalnya di WhatsApp. Udah di-pin. Iya kemarin sorry Om minggu depan ya. Sombongnya. Oke, kayaknya segitu aja nih. Kayaknya semoga berkembang terus nih Rofi ya. Amin. Kedepannya saya kembali, Om. Semoga terus melejit. Amin. Jangan lupa sama saya gitu ya. Sukses terus ya Rofi. Ya. Amin. Oke. Makasih banyak Om. Oke guys, demikian podcast sama Rofi. Kita tunggu bintang tamu berikutnya ya. Jadi deh. Bye bye. Makasih banyak Om. Mantap.